Jadi maghrib itu masih menerima tamu? Oh enggak, kalau saya. Oh enggak. Nggih. Coba saja. Wah, enggak usah, Pak. Mau Ya, foto enggak. kaki. Enggak. Cici. Ketok cici. Kelas pinten, Mbak? 3 SMP. Lalu sudah sama saya tinggi jenengan ini gimana ceritanya ini? Pelanggan sini ya, Mbak Lia ya? Iya. Saya janda, Mas. Mangkal di sini atau gimana ini? Ya, mangkal. Mangkal teman-teman ya. Ini pelanggannya ini Mas ini ya. Ya. Pentolnya Pak Man ini laris manis terus ya, diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya ya Pak Man ya. Udah di tengah hutan seperti ini, bisa jadi ini ya untuk tempat-tempat yang konoan seperti ini ya, tersembunyi di dekat warung yang ada di sini ya. Kuwi jam pinten amrek niki, Pak? 6 sonten. Wah, ini dagingnya pasti lembut ya. Kopi coklat itu, Pak? Jadi itu termasuk sudah paling pinggir gitu ya, ini. Kali jalan yang kita atas ini memang satu jalur ini ya Pak, jalur utama ya Pak ya. Oh, luar biasa. Pak, ini jalan arah kemana Pak? Kalau ke sana Pak? Ke sana Pak? Yang Juwangi, Cagut, belok kiri, Grogol, Tewor, Yang ke Kacangan, kalau yang lurus ke Juwangi, belok kiri oh, Juwangi, belok kiri Belok kiri Juwangi. kanan ke Grogol. Grogol, Tewor, apa? Solo, Sabet, Oh. Kacangan. Makan Mbak? Ya. Ini planjut apa Mbak? Tenan masih. Oh. Enggak. Dalamnya pundi? Oh, Ada kamu di sana. Sana ya? Tengah hutan sana Mas ya? Oh, itu ya ada Yang pojok sana kampung. Mas, di hutan sana berarti rumahnya. Pojok. Masya Allah, Kampung ini di tengah-tengah hutan gitu. jauh sekali ya Mas ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, channel YouTube Jejak Bang Arif. Pada kali ini kita ingin mengajak penelusuran lagi pada teman-teman semuanya untuk menuju ke sebuah desa ataupun perkampungan yang sangat mencil ya, berada di pinggiran hutan seperti ini teman-teman, yang mereka beraktivitas ya sebagai petani ataupun beternak hewan ya teman-teman ya. Nah seperti itu yang sedang pulang dari ladangnya teman-teman. Nah kita lihat kampungnya berada di atas ya, dari ketinggian kampung yang sangat estetik dan ikonik seperti di era-era zaman dulu ya, menggunakan kayu-kayu sebagai bahan untuk membuat rumah ataupun juga bahan kayu-kayu bakar untuk memasak dan mengolah makanan mereka. Nah seperti apa nanti keseruan yang ada di videonya, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja gaskan. Alam yang sangat indah. Nah ini betapa kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kampung-kampung yang masih seperti ini ya teman-teman ya. Kita harus bisa bersyukur ataupun bisa lebih berzikir mengingat kepada Allah. Ternyata di antara kita masih ada daerah yang masih tradisional dan sederhana seperti ini ya teman-teman. Rumah-rumah jadul tempo dulu yang sangat klasik sekali ya. Di sini mereka masih menggunakan kayu bakar untuk sebagai masak menggunakan tungku ya teman-teman. Dengan rumah yang adat istiadatnya menggunakan kayu-kayu seperti ini. Di sini juga ada keranjang-keranjang
yang sebagai tempat untuk meletakkan bahan hewan ternaknya ya, seperti ayam teman-teman. Dan ini satu rumah lagi ya teman-teman, tetangganya yang juga masih menggunakan kayu sebagai bahan rumahnya teman-teman. Bentuk tata letak rumah di sini yang sangat klasik dan ikonik sekali ya teman-teman ya. Kerungu. Oh, ngoten nggih. Berarti nyedak, ayo nyedak. Mohon sudah nggih. Ngaten mangke disadene teng peken apa enten sing mendhet ini, Bu? Oh, nggih nggih nggih. Ini teman-teman ya, karena di sini memang jauh sekali dari kota ya. Menuju ke kota itu sekitar 20 km teman-teman. Perjalanan 1 jam lebih dengan jalan yang sangat terjal sekali ya. Nah, untuk itu di oh ngoten nggih. Dijemput Tapi niki sama mentereng, Bu, pedagangnya ya teman-teman ya. Masih, berarti masih proses pengeringan maleh. Jadi untuk panennya tahun ini cuma ini, Bu, atau mungkin belum ada lagi? Iya, nanti di Masih ada di kebun, masih Iya. ada. masih Ini cuma sebagian, Bu, nggih. iya. Sebagian. Berarti jenengan sultan, Bu, tanahnya ombo mesti, Bu. Ya Tanah pribadi napa? pribadi. Oh, pribadi. Ini malah di tuku wong jadian goyong banget sih. Oh, Ah. bisa deh Iya. tanahipun. Kami ya rantau ya goyong. Oke teman-teman, seperti itu ya gambaran aktivitas warga yang sedang menjemur dan mengeringkan jagung ya, yang hasil dari panen dari ladangnya teman-teman. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan videonya menelusuri ke desa yang seperti ini ya, yang pedalaman dan terpencil, yang masih banyak sekali fosil-fosil kayu yang seperti ini ya teman-teman. Kayu-kayu jati, fosil kuno yang masih banyak kita jumpai di hutan-hutan yang ada di sekeliling rumah ini ya teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan lagi penelusuran kita menuju ke daerah yang sebelahnya teman-teman. Nah, ini teman-teman gambaran rumah yang sangat tradisional sekali ya, sangat klasik, yang terbuat dari kayu jati, yang mengingatkan kita pada suasana era-era tahun 80-an ya teman-teman ya. Di sini sebagai cadangan air juga tada hudan ya, yang langsung diberikan wadah ataupun tempat penyimpanan airnya berupa gentong ya, dimana gentong ini juga merupakan fosil zaman dulu ya, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi secara utama. Nah, karena sekarang sudah ada bak mandi yang sudah terbuat lebih modern ya teman-teman ya. Namun berbeda dengan kondisi yang ada di rumah ini, ataupun mayoritas penduduk yang ada di sini masih mempertahankan menggunakan alat-alat tradisional dan sederhana seperti gentong-gentong, keranjang-keranjang
penjemuran ataupun pengurekan jagung juga dengan manual atau tradisional ya teman-teman ya. Nah, Masya Allah, seperti ini gambaran rumah milik ibunya yang ada di desa ini ya. Ini coba kita perhatikan bersama teman-teman, alat keranjang yang masih panjang seperti ini zaman dulu sekali ya teman-teman ya. Ini keranjang yang khusus untuk memanen jagung teman-teman. Entah kenapa keranjang untuk memanen jagung ini bentuknya panjang seperti ini, berbeda dengan keranjang-keranjang yang dibuat untuk memanen hasil pertanian yang lain teman-teman. Mungkin buat yang tahu kenapa alasannya bisa komen di bawah ya. Sebenarnya saya juga berpikir kenapa kok panjang gitu. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini adalah kayu bakar ya, atau kayu obong teman-teman. Ini digunakan warga untuk memasak ya. Berarti warga di sini juga masih memasak menggunakan kayu obong atau kayu bakar ya teman-teman, yang biasanya juga disimpan di belakang rumah ataupun di samping rumah untuk cadangan ketika nanti di musim hujan teman-teman. Karena untuk mencari gas ya di sini tuh jauh sekali ya, tidak selalu tersedia ataupun ready ketika memang nanti langsung mau menggunakan gas teman-teman. Jadi tetap mereka menggunakan kayu bakar. Nah, Masya Allah, seperti ini pemandangan alam yang masih asri dan klasik sekali ya. Rumah yang ada di sini mayoritas masih menggunakan kayu teman-teman. Dan setiap rumah itu biasanya juga terdiri dari 2-3 gunungan ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada dinding yang masih terbuat dari bambu ya, atau tabak ya teman-teman ya. Benar-benar alam ataupun kehidupan warga yang masih alami ataupun tradisional ya. Ada bahan-bahan amben ya teman-teman. Ini juga menggunakan kayu jati yang sangat tua, karena sudah umur puluhan tahun ya mungkin ya teman-teman, tapi masih kokoh sekali. Siapa yang mengira dan menyangka bahwa di zaman modern seperti ini ternyata masih ada sebuah kampung yang mencil di pedalaman yang masih menggunakan kayu-kayu seperti ini ya, sebagai bahan mendirikan rumah atau bahkan juga membuat tungku sebagai alat untuk memasak ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman, mereka juga beternak ya, sepertinya ya, ada suara-suara kambing yang ada di kandang teman-teman. Nah, mari kita bisa melihat suasana pedesaan yang ada di rumah ini. Benar-benar sangat tradisional dan sederhana, yang membuat kita menjadi langsung kembali ke era-era zaman dulu ya teman-teman ya. Di sana juga ada warga yang sedang berladang ya teman-teman ya. Mungkin juga kita bisa menemuinya untuk bertanya-tanya aktivitas warga yang ada di sini. Nah, jalannya seperti ini ya. Mereka menuju ke ladangnya itu jalannya setapak ya. Dan ladangnya ada di samping ataupun di belakang rumah yang menjulang tinggi ya. Nah, ini teman-teman. Tak tambahan lagi. Mumpung terang niki lagi. Ya. Mumpung terang jadi nggih. Legake, Mbah. Lagi serumput lagi. Lagi enggak udan dah kampung itu. Mindun apa sapi, Mbah? Tapi Mas. Oh, Ya memang betul Mas. Wadane ngoten bagi tandur jagung bagi pari karo ulu kambing sama sapi. Pengasane wong desa niki ngoten kok. nggih. Kena sapi atau kambing Mas. Kali Bapak sinten niki, Pak? Kali nggih. Kami kula. Nggih, Baraman ya. Bapak Rahman. Nggih. Asli dongringan mriki, Pak? Nggih. Hitung ringin gitu. Masya Allah. Ya misalnya yang sampun pinten Pak? Usia Ya 70 nggih, 60-an nggih. apa ya Mas? Itu lainnya
56. Oh, 56. 56. Jadi sampai sekarang itu dihitungkan jadi berapa? Nggih. Nggih. Berarti ya setelah Indonesia merdeka ya. Ya. Gimana, nggih? Ya. Pak, biasa masih merumput seperti itu lagi. Ya. 71. Dan masih kiyang Pak ya. Orang desa kan seperti itu Pak Ge. Walaupun dengan usaha yang tua tetap kuat Pak Ge. Untuk sehat Mas. Iya, Alhamdulillah. sehat, Pak Ge. Masih bisa kerja, masih bisa memikul. Bisa nyangkul Mas. Nggih. Jadi orang tani Masya biasa Allah. Mas. Betul Ge. Dari keringat keluar. Ya, jadi mengeluarkan keringat saya sehat Mas. Iya, Pak Ge. Olahraga yang alami ya Pak Ge. Nggak harus jauh-jauh, harus ini Pak Ge. Ya ya. Setiap hari sudah olahraga ngerumput Pak Ge. Lupa dia ini Sama sebenarnya macul. olahraga Mas. Bisa dinamakan olahraga. Nggih. Jih, Sudah panen belum Pak? Sudah Mas. Sudah. Sudah. Jagung atau padi? Jagung Mas. Jagung. Oh, Pastinya jagung. belum Mas. Belum. Tanam jagung juga padi. Juga sinambi, melihara sapi. Tapi ada kambing. Jadi masih ada orang saya begitu Mas. Nggih. Yang mudanya Pak? Untuk anak-anak mudanya, kerjaannya merantau atau Ya memang betul Mas nanti. merantau gitu? Kerja kata ya. Nggih. Biar pengalaman ya Pak Ge. Nggih. Keluar kota Pak. Berat baca aja. Merantau rata-rata Mas. Merantau. Ada yang jauh, ada yang dekat. Yang penting itu dapat penghasilan Mas. Penghasilan. Nah, nggih nggih. betul sekali itu Pak. Nah, itu teman-teman obrolan kita dengan Bapak. Jih, monggo Pak. Oke, Sampun, dari akan ganggu panjenengan. Matur suwun Pak. Nggih. Bangga, bangga. Yang izin badhe keliling griyane jenengan Pak. Oke, bangga. Batu-batu yang tertata rapi dengan fondasi alam ya, tanpa adanya sentuhan dengan material-material bangunan. Nah, di sini kita bisa melihat sampiran-sampiran yang terbuat dari kenur ya, yang digunakan untuk menjemur pakaian setelah mereka mencucinya dari sungai. Nah, seperti ini aktivitas warga yang sedang menjemur jagung setelah panen dari ladang, teman-teman. Ini pun mulai dintasi, Bu. Oh. Oh, nggih nggih, damel nyegah nggih. Nggih. Sambutane kan pun kisat nggih. Mboten tukul. Nggih. Iku napa, Mbah? Kok dibagori? Oh, nggih, makani ayam seperti itu, teman-teman, caranya. Dibuka keranjangnya lalu diberikan makan, teman-teman. Luar biasa. Ada beben loro kok mencatos ya Mas. Oh, Ya alah, Allah, nggih. emang contek. Pun telas nggih. Beben loro bang 100. Nggih. Itu ayam apa Mbak? Ayam apa itu Mbak? Jago apa ayam biasa? Ayam kecil biasa. Demel kecil ayam. Ayam kampung kan, Mbak? Iya. Anu, Banyak sekali ayamnya ya, teman-teman ya. Ternyata di dalam kandang-kandang ini banyak sekali keranjang ini banyak sekali ayam-ayamnya, teman-teman. Nah, seperti itu ayam-ayam yang ada di sini ya. oh iya. Nah, Kayak kurang kena itu lembab atau apa itu ya? anu, Lembab. Nggih. kakak udah. Ada kirang tua tapi nggih nganu nggih. Pun saged dipanen. Kalau ini Nggih. Dinteni tekan tua selak entek. Ah, aman. Nah, ini teman-teman, aktivitas warga yang sedang napeni ya, membersihkan gabah jagung secara tradisional ya, teman-teman ya, dengan cara ditapeni, teman-teman. Diinteri lalu dioyak-oyak ya, teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu, setelah bersih,
akan dimasukkan ke dalam tenggo dan nanti akan disimpan ke dalam rumah, teman-teman. Seperti inilah aktivitas warga sehari-harinya memanen jagung ya setelah dari ladang ketika sudah tua, teman-teman. Dan itu adalah gardu ataupun tempat untuk menyimpan hasil panen ketika dibawa dari ladang. Ya, teman-teman, ini juga sayuran-sayuran ya. Ketika mereka mau menyayur langsung petik dari kebun sendiri ya, karena memang di desa itu semuanya tersedia ya, tidak harus beli. Ini ada pohon kelor ya teman-teman ya, pohon kelor, ada kangkung, ada ubi jalar ya teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa kekayaan alam yang ada di desa ini, sangat melimpah ruah ya. Semoga mereka diberikan kesehatan dan kelancaran ya, hidup di desa yang damai dan asri sekali ya teman-teman ya. Kita melihat suasana yang ada di rumah ini begitu sangat klasik dan asri. Sepertinya cuaca juga sudah semakin mendung. Untuk itu mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk melakukan penelusuran lagi, belusuan ke desa-desa terpencil dan pedalaman seperti yang ada di kampung ini. Nah, ikuti terus di video channel Jejak Pengarif.